Baik, terima kasih telah mengklik video ini. Nama saya Norris Eldan Salasa dengan NIM 23021106050. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Praktikum Sistem Multimedia. Di sini saya diminta untuk menjelaskan eh, kode yang sudah ada pada modul 2. Jadi saya sudah menaruh kodenya pada bagian kanan, bisa dilihat pada Visual Studio Code di bagian kanan. Saya sudah memisahkannya satu-satu untuk dijelaskan. Langsung masuk saja ke pembahasannya. Di sini seperti bisa dilihat, pertama ada audio pada HTML5. Jadi inti dari program ini adalah, jadi kode HTML ini dibuat untuk menampilkan pemutar audio di dalam web. Jadi elemen seperti audio control dapat dilihat di situ, berfungsi untuk menambahkan kontrol pemutar seperti play, pause, dan volume agar pengguna bisa mengendalikan audio yang sudah diset di kode tersebut. Baik, langsung saja kita akan coba jalankan. Saya akan coba jalankan di sini. Bisa dilihat di situ kita dapat play audionya dan muncul suara dari kuda yang telah diset di kodenya. Baik, kita lanjut di sini untuk yang kedua. Nah, jadi yang kedua di sini, baik, lanjut ke yang kedua. Di sini dapat dilihat untuk yang di bagian kanan. Jadi di sini kode HTML-nya dibuat untuk menampilkan video dengan kontrol pemutar. Jadi yang sebelumnya itu audio, sekarang yang video. Jadi di sini file videonya disediakan dua format, ada MP4 dan OGG ya, supaya kompatibel di semua browser ya. Jadi pertama di sini dapat dilihat juga ada tulisan kalau misalnya browsernya mendukung bakal muncul pesan alternatif, dan juga di situ terdapat tautan situs ke source-nya. Baik, langsung kita coba jalankan saja. Coba jalankan. Tuh, live server. Oke, di sini gagal. Mungkin saya jelaskan dulu ya. Dapat dilihat di sini source-nya di sini mengambil source dari lokal. Nah, dan sedangkan di sini saya belum memiliki videonya. Mungkin uh, itu alasannya kenapa videonya belum muncul. Sayangnya belum muncul ya. Walaupun di sini programnya atau kodenya jadi ya. Kode sintaksnya jadi. Lanjut yang berikutnya. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya di nomor 3, yaitu di HTML video element. Jadi di sini inti dari penjelasannya bahwa uh, di sini bilang kalau misalnya kode HTML itu dibuat untuk menampilkan video berukuran 320 kali 240 yang sudah diset. Kemudian terdapat dua format juga. Nah, di sini juga disediakan, oh sorry, itu iya. Jadi juga di sini disediakan juga agar bisa diputar di semua browser. Dan seperti sebelumnya, jika bisa browsernya belum support, maka di sini browsernya akan memunculkan pesan your browser does not support the video tag. Intinya seperti itu. Baik, langsung saya kita akan coba play. Kita coba run maksudnya. Nah, play, maka videonya bisa dijalankan. Seperti dilihat di bagian kiri. Karena di sini videonya support untuk browser saya, maka pesan alternatifnya itu tidak muncul. Baiklah, lanjut ke nomor 4. Sini pada nomor 4 dengan judulnya di sini DATML HTML video autoplay. Jadi di sini pada modul kita diminta untuk mengganti yang sebelumnya di sini dibuat ya, sekarang kita diminta untuk menambahkan autoplay mute di sini. Nah, iya. Yang sebelumnya hanya controls, sekarang jadi autoplay mute. Jadi untuk intinya sendiri
Jadi kode HTML-nya itu dibuat untuk menampilkan video yang telah diset ukurannya, kemudian diputar otomatis. Nah, kenapa di sini saya menambahkan mute yang harusnya pada modul hanya tertulis autoplay? Sayangnya pada browser terbaru sekarang tidak support untuk melakukan autoplay jika video tidak di mute. Jadi makanya saya di sini menambahkan autoplay mute. Baiklah, mungkin saya akan coba untuk run penjelasannya. Coba run open browser. Nah, dapat dilihat videonya langsung dijalankan ketika kita mencoba membuka kode HTML-nya ke browser, mencoba membuka di live server. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya di sini nomor 5. Jadi di sini judulnya HTML video method properties and event.html. Jadi di sini saya akan langsung jelaskan saja inti dari program HTML-nya, kode HTML-nya. Jadi kode HTML ini dibuat untuk menampilkan video dengan kontrol interaktif. Jadi di sini video dapat ditampilkan di tengah halaman, dapat dikontrol melalui 4 tombol yang telah diset. Yang pertama ada play atau pause, ada big untuk memperbesar lebar video, ada juga small untuk mengecilkannya, dan juga normal untuk mengembalikannya ke ukuran semula. Jadi fungsi-fungsinya itu diatur di JavaScript melalui variabel myVideo, dapat dilihat pada kodenya yang telah mengambil elemen berdasarkan ID videonya. Jadi ID video dapat dilihat situ ID video 1. Juga di sini format videonya ada dua, ya MP4 dan OGG. Tapi di sini saya mau disclaimer sebelum saya menjalankan program ke live server. Dapat dilihat kalau misalnya source videonya di sini dia menggunakan source video lokal, yang dimana itu saya harus mendownload videonya terlebih dahulu karena tidak memungkinkan. Mungkin setelah saya akan run video ini, setelah akan saya run kode HTML ini, mungkin videonya tidak akan muncul karena seperti yang saya bilang sebelumnya, ini lokal dia. Kita akan coba run aja. Nah, dapat lihat ya, videonya tidak muncul walaupun tombolnya kalau misalnya videonya ada di set. Contohnya kalau misalnya mungkin kita set ke video, mungkin video lokal, atau mungkin saya akan coba download, maka hasilnya jadi. Namun saya di sini tidak jadi. Untuk sekedar disclaimer aja. Baiklah, akan lanjut ke nomor 6. Baik, saya akan lanjut ke nomor 6. Dapat dilihat di sini untuk kode nomor 6, di mana di sini penjelasannya. Jadi kode HTML-nya itu dibuat untuk menampilkan video YouTube di halaman web. Jadi menggunakan elemen iframe. Dan juga menggunakan atribut src yang berisi tautan embed video dari YouTube. Nah, di sini juga dapat dilihat ada width dan height-nya untuk mengatur ukuran tampilan videonya. Jadi di situ tertulis 420 x 315 pixel. Nah, sini saya akan coba run saja langsung ke live servernya. Saya akan coba, coba run, open with live server. Maka di sini akan muncul videonya dan bisa di play juga. Nah, dapat di play videonya di sini. Intinya seperti itu. Lanjut ke 7, yaitu autoplay, YouTube autoplay. Jadi inti dari kode HTML ini, jadi kode HTML-nya dibuat agar video YouTube yang ada di halaman web itu diputar secara otomatis. Nah, kalau misalnya mungkin bisa dilihat, saya juga menambahkan mute sampai dengan 1 di situ, karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di browser sekarang atau di search engine sekarang, di browser sekarang tidak dapat melakukan autoplay jika videonya tidak di mute. Jadi saya harus memute videonya saat melakukan autoplay. Jadi makanya di sini tertulis autoplay sama dengan 1 dan mute sama dengan 1. Langsung saja kita akan coba jalankan sini. Nah, dapat dilihat ya, video langsung terputar di situ dalam keadaan mute dan tanpa saya tekan terlebih dahulu. Jadi kode HTML-nya berhasil. Lanjut ke loop. Nah,
saya akan jelaskan. Di sini kode HTML dari YouTube Loop ini seperti namanya ya. Jadi kode HTML-nya itu dibuat untuk menampilkan video YouTube di halaman webnya dan menggunakan elemen iframe seperti yang sebelumnya. Dan di sini ada tambahan parameter loop sama dengan 1. Jadi di mana intinya jika video telah selesai terputar, maka dia akan berulang terus menggunakan ID video yang sama di playlistnya atau di daftar putarnya. Jadi intinya setelah videonya selesai diputar, maka eh, videonya akan terulang lagi ke menit pertama, ke awal. Jadi inti dari loop sendiri ya. Langsung saja akan dicoba di sini. Coba play. Kita akan coba percepat di ujung agar kita bisa melihat ya apakah loopnya berhasil atau tidak. Yeah, Chief. Remind me to stop setting up these video conferences. They're not very productive. You got it. Sheesh. Nah, ini bisa dilihat kan videonya kembali terulang dari awal setelah videonya selesai. Maka di sini untuk penerapan loopnya berhasil. Baik, kita lanjut ke nomor 9. Jadi sini saya akan langsung jelaskan saja. Jadi fungsi untuk kode HTML 9 ini sesuai namanya YouTube apa di sini namanya? YouTube Controls. Nah, jadi fungsinya di sini kode HTML-nya dibuat seperti sebelumnya menampilkan video YouTube menggunakan elemen iframe, tapi di sini dapat dilihat ada parameter kontrol sama dengan 0. Jadi fungsi dari kontrol sama dengan 0 ini mungkin tidak terlihat ya, mungkin di sini. Nah, itu. Jadi fungsi dari kontrol sama dengan 0 ini fungsinya untuk menyembunyikan kontrol pemutar videonya. Seperti tombol play, pause, volume itu tidak bisa digunakan oleh pengguna, sehingga pengguna hanya bisa interaksi langsung dengan video. Maksudnya videonya hanya bisa dilihat tanpa interaksi langsung oleh pengguna. Langsung saja kita akan coba run. Nah, ke di play. Di sini dapat dilihat saya sedang menghover videonya. Saya sedang menghover videonya yang harusnya muncul bagian kontrol di bawah sini, namun di sini sudah tidak bisa. Oke. Jadi untuk penerapan kode HTML-nya berhasil. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan YouTube Controls Object. Jadi untuk YouTube Control Object di sini, kalau misalnya bisa dilihat, jadi kode HTML-nya itu menampilkan video YouTube untuk di halaman webnya, tapi di sini bisa dilihat menggunakan elemen object yang sebelumnya menggunakan elemen iframe. Di situ juga ada atribut data yang berisi tautan embed video dari YouTube yang telah ditentukan oleh modulnya, dan di situ juga terdapat width dan height, jadi kita bisa tentukan tampilannya. Tapi di sini saya menjelaskan untuk elemen objek ini fungsinya itu mirip dengan iframe. Jadi dia fungsi untuk tanamkan konten multimedia kayak video atau aplikasi ke dalam halaman web. Nah, di sini untuk perbedaannya sendiri mungkin lebih ke dukungan yang lebih umum dan untuk berbagai jenis media. Namun di sini saya menjelaskan kalau misalnya elemen objek ini awalnya cuma digunakan untuk menanamkan jenis-jenis konten seperti video atau PDF atau flash ke dalam web. Namun di sini elemen objek sendiri sudah jarang dipakai dalam pengembangan web modern, walaupun masih bisa digunakan. Nah, sini saya akan coba langsung aja. Saya akan coba run. Nah, baik. Nah, dapat dilihat ya, elemen objek sendiri masih bisa menampilkan videonya, cuman sekarang untuk pengembangan web modern lebih cenderung menggunakan iframe. Nah, begitu juga untuk ya kode HTML untuk nomor 11 ini, yaitu YouTube Controls Embed. Nah, dapat dilihat ya di sini kode HTML-nya di situ menggunakan elemen embed yang sebelumnya menggunakan, dan juga yang sebelumnya menggunakan atribut data, sekarang menggunakan atribut src sebagai
tempat untuk yang berisi tautan embed video dari YouTube. Nah, oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mirip seperti objek, embed ini eh, walaupun sudah jarang digunakan, namun dia masih bisa digunakan, cuman jarang aja digunakan. Intinya di sini embed itu dulu digunakan untuk tujuan serupa seperti objek, biasanya untuk media eksternal atau plugin seperti Flash Player pada masa lalu. Namun di sini baik objek atau embed sendiri sudah jarang digunakan karena elemen-elemennya itu tergantung pada plugin eksternal, misalnya seperti Flash. Nah, yang kini sekarang mungkin Flash sudah ditinggalkan ya. Dan juga untuk HTML terbaru ini, khususnya HTML5 itu dia introducing itu tag khusus seperti video, audio, dan juga yang baru ini yang lebih sering digunakan itu iframe karena dia lebih aman, lebih serbaguna, dan lebih terstandar. Dan juga seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk elemen iframe sendiri yang menjadi pilihan utama yang biasa digunakan untuk konten web termasuk video dari YouTube. Baik, di sini saya sudah menjelaskan sedikit. Sekarang kita akan coba untuk menjalankan kode HTML-nya. Nah, dapat dilihat ya, baik dari objek dan embed sendiri masih bisa digunakan walaupun sekarang untuk pengembangan web modern cenderung menggunakan elemen iframe. Baik, yang berikutnya di sini untuk yang ke-12 yaitu HTML Geolocation API using HTML. Jadi intinya di program ini atau kode ini, jadi kode HTML-nya ini digunakan untuk menampilkan lokasi geografis, yaitu bagaimana yang dimana di sini adalah latitude dan longitude. Dan di sini juga user bisa pakai bantuan fitur geolocation API di browser. Jadi intinya saat di sini pengguna menekan tombol try, maka nanti fungsi geolocation dapat dilihat akan dijalankan. Dan di sini nanti browsernya akan periksa apakah browser itu nanti di sini di fungsi akan memeriksa apakah browsernya itu mendukung fitur geolokasi. Kalau misalnya didukung, browser nanti akan meminta izin pengguna untuk mengakses lokasi. Kemudian nanti fungsinya show position, fungsi show position itu akan menampilkan koordinat latitude dan longitude pada elemen dengan ID demo. Kalau misalnya tidak didukung, maka muncul pesan di situ geolocation tidak tersedia di browser tersebut. Intinya nih, nah di sini maka muncul geolocation is not supported. Intinya seperti itu. Jadi langsung saja kita coba ke browser. Nah, oke. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, terdapat tombol try di sini. Saat saya tekan, di sini tentunya saya sudah memberikan izin ya. Harusnya di sini akan muncul apakah browser meminta izin atau belum. Karena saya kan tadi sebelumnya sudah mencoba programnya. Nah, dapat dilihat di sini setelah saya menekan tombol try, muncul latitude dan longitude. Nah, yang dimana ini dari API geolocation-nya sendiri. Baik, untuk penerapan kode yang ke-12 juga ini berhasil. Sekarang lanjut ke yang ke-13. Baik, untuk yang terakhir dari yang nomor 13 ini, jadi di sini saya akan langsung jelaskan saja. Jadi kode HTML-nya itu dibuat dengan fungsi. Di sini dia dapat menampilkan fitur drag and drop di halaman web. Jadi kalau misalnya bisa dilihat ada dua elemen divs di situ disiapkan. Jadi div itu dibuat sebagai area di mana nanti pengguna bisa memindahkan gambar yang ada di dalam div 1, dan di situ terdapat atribut draggable sama dengan true yang memungkinkan gambar itu bisa diseret. Jadi saat gambar itu nanti diseret, ya nanti ada fungsi di dalam kode ada fungsi drag di dalam kan. Jadi fungsinya itu untuk menyimpan ID elemen ke gambar dalam data transfer. Nah, jadi dapat dilihat di situ juga ada fungsi allow drop. Coba bentar. Nah, dapat dilihat di situ ada fungsi allow drop di situ. Jadi fungsinya itu untuk mencegah di mana perilaku defaultnya kalau misalnya elemen itu bisa dapat menerima objek yang diseret. Sedangkan ada fungsi drop di situ. Jadi fungsi dari function tersebut
Jadi untuk mengambil data ID gambar dan menambahkannya ke area tujuan div 2. Jadi intinya pengguna dapat memindahkan objek tersebut ke dua area berbeda. Nanti intinya di situ pengguna juga bisa menyeret gambar bolak-balik antara dua area atau kotak tersebut. Secara garis besar seperti itu. Langsung saya akan coba menjalankannya. Sini open with live server. Nah, dapat dilihat ini untuk gambarnya ya. Nah, kalau misalnya bisa dilihat gambar ini tidak dapat diseret ke luar area. Jadi hanya bisa diseret di drop ke area sebelahnya atau area yang telah dibuat. Nah, dapat lihat. Kira-kira seperti itu. Baik, sekian dari penjelasan video ini. Untuk tugasnya, saya akan membuat web sederhana yang terdapat semua penjelasan kode yang telah saya buat. Jadi fungsi-fungsi atau kode-kode yang telah dibuat dari nomor 1 sampai 13 akan gabungkan ke dalam satu HTML dan akan saya upload ke Inspire. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Norris Eldan Salasa dengan NIM 23021106050. Tugas modul 2 praktikum sistem multimedia. Terima kasih. Sampai jumpa.